Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul ERP Next Analysis dan Experimentation yang beranggotakan saya Bagas Bujangkoro, kemudian ada teman saya yaitu Yefta Nathaniel Wibowo. Oke, pertama kita mengidentifikasi open source ERP. Jadi di tahap awal ini kami melakukan riset beberapa ERP yang digunakan banyak juga. Kemudian di sini kami membuat tiga ERP yang akan kami pilih, yang tujuannya adalah untuk menentukan ERP mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah diimplementasi. Pertama adalah Odoo. Odoo ini dia fiturnya modular, isinya ada akuntansi, inventaris, dan lain sebagainya. Kemudian interface-nya juga modern juga. Kemudian dukungan komunitasnya juga sangat besar. Dengan catatan dia tidak versi komunitasnya tidak memiliki banyak fitur. Tapi instalasinya juga bisa kompleks karena dependensi Python dan PostgreSQL. Kemudian selanjutnya adalah ERP Next. Dia fiturnya juga sangat lengkap. Interface-nya juga web-based, rapih, dan dukungan komunitasnya juga aktif dan banyak juga. Catatannya di sini dokumentasinya juga sangat membantu, tetapi instalasinya memang agak teknis. Selanjutnya adalah Dolibar. Dolibar ini memang fiturnya dia lebih ringan, cocok banget untuk UMKM. Kemudian interface-nya dia simple tapi agak jadul, tapi dukungan komunitasnya juga cukup aktif. Catatan di sini adalah instalasinya dia memang lebih mudah, tetapi fiturnya juga terbatas untuk skala besar atau bisnis yang kompleks. Oke, di sini kita melakukan evaluate features buat tiga ERP. Pertama, Odoo. Dia main fungsionalitasnya memang menyediakan banyak modul, mulai dari CRM, akuntansi, dan lain sebagainya. Dia user friendly-nya juga cukup baik, interface-nya juga modern dan intuitif. Tapi juga komunitasnya juga besar, aktif, banyak forum juga, dan tersedia juga di dukungan yang berbayar juga. Kemudian selanjutnya adalah ERP Next. ERP Next ini modulnya lengkap juga, banyak seperti akuntansi, manufaktur, penjualan, dan lain sebagainya. Dia juga UI-nya sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk pemula. Kemudian community support-nya juga aktif, ramah juga. Dan juga banyak membantu saat kita mengalami troubleshooting. Yang ketiga adalah Dolibar. Dolibar ini main functionalities-nya juga sama. Dia memiliki CRM, akuntansi yang sederhana, penjualan, pembelian, cocok juga untuk UMKM. User friendly juga, dia interface-nya sederhana dan ringan juga, mudah digunakan untuk bisnis kecil. Kemudian community support-nya juga eh, cukup baik, tapi ini memang lebih kecil dan terbatas gitu. Tidak seperti Odoo dan ERP Next. Oke, alasan kita memilih ERP Next ini adalah pertama, memang dia mempunyai fitur yang lebih lengkap dan siap pakai. Kemudian dia open source yang sebenarnya juga. Dan ketiga adalah tampilannya memang lebih modern dan navigasinya juga mudah, terutama untuk pemula. Dan keempat, dia dukungan dan komunitasnya juga banyak, terutama di GitHub. Oke, di sini ERP yang kita tidak pilih itu adalah Odoo dan Dolibar. Kenapa? Kan Odoo itu dia di versi community-nya dia memiliki keterbatasan fitur. Kemudian banyak modul yang penting tetapi hanya tersedia yang di versi berbayarnya juga. Kemudian instalasinya juga lumayan berat. Kemudian selanjutnya adalah Dolibar. Dolibar ini terlalu simple, kemudian UI-nya juga kurang modern, dan dia tidak mencerminkan kompleksitas ERP skala enterprise. Dia cocoknya lebih ke UMKM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yefta Natania. Kalau untuk si RP Next ini yang pertama kita akan mengaktifkan Windows Subsystem untuk Linux dulu. Selanjutnya, dependensi yang digunakan untuk menginstal ERP Next ini akan dijalankan untuk membantu keberlangsungan ERP Next termasuk Redis, MariaDB, dan Nginx. Selanjutnya kita menginstal Node.js dan Yarn. Dilanjutkan dengan menginstal WK HTML to PDF untuk generate PDF dokumen seperti faktur di ERP Next. Lalu kita akan setup database untuk ERP Next ini.
Lalu kita akan menggunakan Bench CLI untuk mengelola Frappe dan ERP Next. Kemudian kita akan menginisialisasi Frappe dan install ERP Next. Untuk setelah menginstal, kita akan mencoba melakukan demo dari si ERP Next ini. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke Ubuntu dan akan masuk ke INV dulu, ke direktorinya. Jadi setelah start, kita akan melihat di sini bahwa saya telah membuat akun di ERP Next. Kemudian kita akan masuk ke ERP-nya. Di sebelah kiri dapat kita bawa banyak sekali modul-modul yang ada seperti accounting, pembelian, buying, selling, stock, aset, manufaktur, quality, project support, user, website, CRM tools, hingga integrasi dari si ERP Next ini. Pertama kita membahas satu persatu mulai dari pembelian dulu aja, buying. Di sini dapat kita lihat bahwa kita dapat melihat grafik besar di halaman utamanya untuk trend order yang dibeli. Di sini kita untuk modul buying kita dapat lihat bahwa ada dari pembelian, items and pricing, supplier, scorecard, key reports, dan report-report lainnya. Misalkan di sini di bagian buying, di sini kita ada purchase ordernya. Di sini kita berapa persen bill yang udah dibayar dan apa yang belum didapatkan. Selanjutnya, kalau misalkan kita dilihat bagian supplier, misalkan contoh kita udah melihat contoh-contoh supplier yang ada di perusahaannya. Dan untuk misalkan kita untuk item dan pricing juga bisa lihat bahwa beberapa item yang kita miliki di perusahaan kita. Lanjut untuk penjualan, di sini kita juga dapat lihat banyak sekali modul anak-anak modulnya. Ada selling, point of sale, item and pricing, setting, key report, sama report lainnya. Di sini misalnya kita ada customer, di sini kita melihat bahwa beberapa customer dengan customer group tertentu. Pun kalau misalkan kita ada invoice, misalnya ada suatu invoice di sini kita bisa melihat bahwa untuk penjualan ada yang belum dibayar, telah dibayar atau overdue dengan total berapa yang belum dibayarkan. Dan misalkan kita ada sales order, di sini bisa dapat kita lihat data-datanya masuk. Dan kalau misalkan kita masuk ke stok, stok barang di sini ada juga nih ada katalog, stok transaksi, stok transaction, stok reports. Misalkan kita lihat stock ledger, kita dapat bisa melihat bahwa ada pembukuan yang besar sekali untuk masalah stok di sini. Pun kalau misalkan kita ada membuat purchase receipt, kita melihat secara detail untuk tiap modul dengan format yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, dapat kita lanjut lagi. Misalkan kita ke aset, kita banyak melihat ada untuk aset, aset maintenance banyak sekali. Begitu dengan sampai manufacturing, quality. Bila ada mega project kita dapat add project di sini. Untuk support user CRM dan hingga integrasi, dan ada juga fitur yang sangat membantu adalah accounting, di mana bila di accounting sini kita dapat melihat banyak sekali kegunaan fungsi dari sini, dari accounting master payments hingga lain-lain. Misalkan di sini kita lihat chart of accounts dan kita mengamati di review. Di sini kita dibagi menjadi beberapa bagian besar: aktiva, pasiva, modal, penjualan, beban. Di sini dapat kita lihat expand all, banyak sekali yang bisa didapatkan. Eh, untuk tanggapan saya terhadap terhadap hal ini, ERP Next ini sangat cocok digunakan untuk company skala dengan skala enterprise yang sudah cukup besar, yang dimana sangat membantu untuk alokasi operasional dari perusahaan tersebut. Untuk berikutnya bisa Bagas bisa menjelaskan tentang pendapat dari Bagas. Baik, pendapat saya tentang ERP Next ini sangat baik ya, terutama buat company-company maupun bisnis, karena fiturnya sangat lengkap dan tentunya sangat membantu juga. Baik, sekian dari kami presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.